Kalau kau masih jadi mata-mata Indonesia, mata-mata ini, jangan kau doa puasa sini. Kau ada miluan tidak? Ini saya harus tegas. Siang, shalom, kaonak, koya, kosa, wanyambe, tabea, foi moi, segala puji syukur, hormat, sembah kita hanya bagi Tuhan Allah semesta alam yang menjadikan tanah Papua yang begitu indah, yang menjadikan manusia Papua keriting dan hitam, yang tinggal di gunung, yang tinggal di pesisir pantai, yang tinggal di hutan-hutan, yang tinggal di rawa-rawa, yang berbusana pakaian koteka dan moge, yang berbusana cendrawasih, yang berbusana kain, dan yang berbusana apa saja. Itu anugerah, itulah wujud Tuhan bagi bangsa Papua. Itulah wujud Tuhan yang diberikan kepada kita. Itulah Tuhan yang mendiami tanah kita. Itulah Tuhan leluhur bangsa kita. Itulah Tuhan leluhur bangsa kita yang punya visi, yang punya misi untuk engkau dan saya dan untuk kita Papua. Kita berikan kemuliaan untuk Dia. Ceramah saya kali ini tentang judul yang disebutkan tadi oleh moderator. Sebenarnya sama mulai ceramah ini dengan satu lagu. Karena kita doa dan puasa ini bukan kita bicara untuk kehormatan manusia, bukan kehormatan suku, bukan kehormatan siapa-siapa. Doa dan puasa ini jelas hanya untuk kehormatan Tuhan. Tidak ada kita di sini, tidak ada kita di sini siapa yang jago di sini, siapa yang hebat di sini, siapa yang paling pintar di sini, siapa yang paling cerdas di sini. Doa dan puasa itu hanya untuk kehormatan nama Tuhan. Sepanjang kamu masih merasa kamu paling hebat, kamu masih pintar, kamu masih cerdas, kamu merasa saya paling hebat, tidak usah bikin doa puasa. Karena doa puasa ini kerendahan hati, penyangkalan diri. Kita mau menangis tentang kesalahan-kesalahan kita. Kita mau menangis tentang dosa-dosa kita. Kalau masih ada merasa diri paling hebat di sini, tidak usah kita bikin doa puasa. Karena inti apa yang mau kita capai kalau doa dan puasa kalau masih ada egoisme kita? Tidak ada. Kalau masih lihat jabatan di sini, tidak ada arti itu. Saya pemimpin ini, saya pemimpin ini. Tidak ada itu di hadapan Tuhan kalau doa dan puasa. Kita semua manusia yang berdosa. Itu penegasan awal saya di situ. Karena itu kita mau mulai dengan puasa itu. Yang pertama kita mau kidungkan itu besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah. Puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Cara kita melihat proyek puasa dan pemulihan ini adalah proyek Tuhan kalau kita mau di situ. Yang kita mau datang sini kita mau lihat apa visi Tuhan, apa pikiran Tuhan, apa jalan Tuhan, apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan, bukan maksud kita, bukan visi kita. Kalau mau taruh semua persoalan ini di dalam doa, kerangka doa dan puasa ini, itu hal yang pertama. Besar dan perkasa Allah kita. Saya kira itu kita harus menyanyikan itu. Barulah kita bisa menerima spirit yang betul tentang doa dan puasa. Yang kedua, kita laksanakan doa dan puasa ini dalam suasana bangsa kita.
Yang pertama, bahwa Papua itu tidak pernah tercerai-berai, tidak pernah bicara soal Papua itu ceritanya itu tentang konflik. Cerita itu tentang kekerasan, penumpahan darah, pembunuhan. Itu masalah kita. Yang tadi sudah disampaikan oleh Papua ini ada konflik, kontak senjata, TP-NOPM dengan TNI Polri sampai hari ini masih gara-gara status sejarah politik. Itu jelas itu. Itu persoalan kita yang kita mau bawa kepada Tuhan. DOB dan pemekaran sekarang menjadi pro kontra. Itu yang kita mau bawa kepada Tuhan. Hari ini semua orang yang mau masuk puasa, saya mau tanya dulu satu di sini. Siapa yang makan uang tanah? Ada yang makan uang tanah baru datang di sini. Itu satu. Kalau mau berdamai dengan tadi, mau berdamai dengan tanah kita. Kau ada makan uang tanah sini? Kau ada jual kau punya saudara demi 1-2 rupiah dan kau jual depo kepala, ada ke tidak hari ini? Ini bukan barang main-main. Kau ada miluan darah ke tidak? Begitu baru kami bicara. Kalau tidak jangan asal-asalan. Kalau kau masih jadi mata-mata Indonesia, mata-mata ini, jangan kau doa puasa sini. Kau ada miluan tidak? Ini saya harus tegas. Kamu mahasiswa ada ambiluan tidak? Pendeta-pendeta, perempuan-perempuan. Ini bukan barang main-main. Pengusaha-pengusaha, ada ambiluan tidak? Jangan kamu ikat diri dengan mamon baru kamu datang mau bicara doa dan puasa. Ini sedikit marah karena memang pendeta harus marah jemaat yang keras kepala. Dalam hubungannya dengan semesta. Kenapa saya marah ini? Karena sebagai ini masalah bangsa kita. Masalah yang menjadi tangisan para leluhur kita yang sudah mati tulang belulang karena masalah ini. Kita tidak mau mengulang sejarah itu, kita mewariskan juga kepada generasi kita yang akan datang. Kita mau bilang barang ini cukup sudah sampai di sini. Barang ini kita mau akhiri, barang ini kita mau putuskan mata rantai ini. Karena ada roh maut di sini. Roh maut yang hadir dalam bentuk kebijakan negara. Roh maut yang hadir dalam bentuk kebijakan politik. Roh maut yang hadir dalam bentuk aturan-aturan. Roh maut yang hadir dalam bentuk tatanan adat. Roh maut yang hadir dalam bentuk sifat kerakusan. Sifat ketamakan, sifat egoisme, sifat sombong, saya yang lebih hebat dari kau yang lain. Sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Sifat yang hanya merasa saya yang lebih penting, kau tidak penting. Kenapa ini saya anggap ini sebagai selubung dosa kita yang harus kita tanggalkan. Kenapa? Karena dalam penciptaan ketika dunia ini diciptakan, Tuhan hanya mengatakan ketika hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari terakhir. Tuhan bilang sungguh amat baik. Segala sesuatu yang Tuhan jadikan di tanah ini sudah sempurna. Sungguh amat baik. Karena itu. Tapi kemudian manusia dengan hewan hidupnya akrab.
Manusia dengan binatang hidupnya akrab, bersahabat. Manusia dengan tumbuhan hidupnya bersahabat. Mereka saling menyapa. Mereka hidup dalam suatu suasana perdamaian yang indah. Dengan Tuhan mereka tidak ada masalah. Dengan sesama manusia mereka tidak ada masalah. Dengan alam semesta ciptaan Tuhan mereka tidak ada masalah. Mereka hidup rukun. Mereka hidup damai. Mereka hidup sentosa. Salah satu tradisi dari orang-orang suku Maya di Inca, Amerika, itu mereka punya tradisi yang bagus. Ini dalam rangka membangun relasi dengan alam. Ketika mereka mau petik sayur ataupun mereka mau menebang pohon, mereka bilang, mereka berdoa dulu. Apa isi doa mereka? Mereka minta maaf dulu. Karena terpaksa mereka harus melukai dan menyakiti alam. Ini salah satu tradisi orang Inca di Amerika. Ketika mereka mau petik sayur, mereka mau tebang kayu, mereka mau gusur sesuatu, mereka minta maaf dulu. Karena memang dasarnya tadi bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang sudah teratur. Jadi jangan saling melukai, jangan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Karena itu mereka minta maaf dulu. Artinya ada wisdom lokal kita yang bisa kita pakai dalam rangka kita memulihkan hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang kita doa puasa hari ini, kita mau bilang doa kalau ada dosa masa lalu, dosa-dosa yang lalu saya tidak mau bilang itu. Silakan datakan di keluarga masing-masing. Kau dengan keluargamu bagaimana, ada masalah, ada jual tanah, ada darah yang tertumpah, ada ini, uruskan, selesaikan itu di keluargamu. Kalau ada di suku yang tadi dibilang, silakan selesai di suku internal. Kalau ada antar suku, mari kita bicara antar suku hari ini. Kalau ada masalah itu antar bangsa, mari kita bicara. Karena yang satu sama bilang, kita hanya mau bilang hanya Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang perkasa. Bukan kebijakan-kebijakan negara. Bukan Otsus itu jadi dewa penyelamat, tidak. Bukan pemekaran DOB itu menjadi Tuhan, tidak. Yang menjadi penyelamat kita itu adalah Tuhan Allah. Sebelum DOB pemekaran datang, Tuhan Allah kita sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu bicara, itu juga tidak ada masalah kok. Bukan dia yang kasih makan kita. Ada ubi, ada petatas, ada singkong. Ini dalam rangka menjaga keserasian dengan alam semesta.